Selanjutnya ada kekebalan spesifik. Sistem kekebalan spesifik juga dikenal sebagai sistem imun adaptif, merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh yang memiliki kemampuan untuk mengenali dan mengingat patogen spesifik yang menyerang tubuh. Berikut ini adalah penjelasan lebih rinci mengenai kekebalan spesifik. Limfosit B, yang kedua ada sel T atau limfosit B, HIV dan AIDS. Bone marrow atau sumsum tulang tempat, sel B menjadi dewasa pada sebagian besar pada vertebrata. Sel B berperan dalam ingatan kekebalan atau immunological memory yang bertugas untuk mengenali dan mengaktifasi antigen. Antigen-antigen tersebut diikat oleh protein reseptor pasifik atau reseptor antigen yang ada di permukaan sel B. Reseptor pasifik ini bisa mengenali dan merespon bagian kecil dari antigen yang bisa disebut epitope. Sel limfosit B memiliki sekitar 100.000 reseptor antigen di permukaannya. Setiap reseptor sel B merupakan suatu molekul berbentuk huruf Y yang terdiri dari 2 rantai berat dan 2 rantai ringan yang identik serta dan ditautkan jembatan disulfida wilayah transmembran. Mendapatkan reseptor dalam membran plasma, sedangkan wilayah ekor yang pendek membentang pada sitoplasma. Jika ada benda asing yang masuk ke dalam tubuh, maka diperlukan 10-14 hari untuk membentuk antibodi. Antibodi tersusun atas protein atau disebut juga sebagai imunoglobulin. Imunoglobulin disingkat lagi yaitu suatu serum protein globulin. Antibodi akan menghancurkan antigen seperti bakteri, virus, dan benda asing yang menyebabkan penyakit. Sel T atau limfosit T merupakan salah satu tipe sel darah putih dan komponen imunitas adaptif. Namun, berperan dalam respon imunitas diperantarai sel. Sel T melawan antigen dengan cara berikatan atau meliliskan sel-sel yang terinfeksi. Awalnya, limfosit T yang belum matang berasal dari sel-sel punca dalam sumsum tulang, kemudian berimigrasi ke timus. Timus merupakan organ di dalam rongga dada dan terletak di atas jantung. Kemudian, limfosit tersebut berkembang menjadi dewasa di timus, disebut sel T. Sel T memiliki tugas dan mekanisme perlawanan yang sama dengan sel B, yaitu berperan dalam ingatan kekebalan atau immunological memory. Artinya, jika ada antigen yang menyerang tubuh kedua kalinya, sel T dapat menarik dan mengaktifasi antigen tersebut. Kelompok sel T matang. 1. Sel T penolong bertugas membantu atau mengontrol komponen respon non-spesifik lainnya. Saat menyerang, sel T penolong juga menstimulisir B untuk membelah dan memproduksi antibodi. Mereka mematikan sel yang ditumpangi antigen dengan cara melubangi membrannya, memasuki enzim ke dalam sel, lalu membuang elemen di dalamnya. Dengan demikian, mereka mencegah antigen dalam sel tersebut untuk memproduksi. Sel T pembunuh disebut juga sel T sitotoksik. Sel ini menyerang sel tubuh yang terinfeksi dan sel-sel patogen yang relatif besar, misalnya parasit secara langsung. Sel T pembunuh dapat mengenali molekul KSU, kompleksi setara jaringan utama, MHC major histocompatibly kompleks yang ditemukan pada semua permukaan sel berhenti. Dengan demikian, hanya sel yang mampu mengidentifikasi saja yang dapat hidup. Sementara itu, sel yang tidak mampu mengidentifikasi akan langsung dimusnahkan. Yang ketiga yaitu ada sel T suppressor, berfungsi untuk menurunkan dan menghentikan respon imun ketika infeksi telah berhasil diatasi. Mekanisme tersebut sangat penting sebab jika tubuh terus-menerus memproduksi antibiotik serta menstimulasi sel B dan sel T untuk terus membelah, maka komponen sistem imun tersebut dapat merusak jaringan tubuh sendiri. Keadaan inilah yang disebut dengan autoimunitas. Autoimunitas adalah kegagalan atau hilangnya toleransi suatu organisme untuk mengenali bagian dari dirinya sendiri.
Virus yaitu sebuah gangguan yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan melemahkan kemampuan tubuh dalam melawan infeksi dan penyakit. Lalu AIDS terjadi akibat efek dari perkembangbiakan virus HIV dalam tubuh makhluk hidup. Penularan HIV. Penularan HIV dapat terjadi melalui berbagai cara berikut. Yang pertama yaitu hubungan seks. Infeksi HIV dapat terjadi melalui hubungan seks melalui vagina maupun dubur. Yang kedua yaitu penggunaan jarum suntik. Berbagai penggunaan jarum suntik bagi penderita HIV adalah salah satu cara yang dapat membuat seseorang tertular HIV. Yang ketiga yaitu transfusi darah. Penularan HIV dapat terjadi saat seseorang menerima donor darah dari penderita HIV. Yang keempat yaitu cairan tubuh. Penularan HIV dapat terjadi saat cairan tubuh penderita, bisa dari darah, sperma, atau cairan vagina masuk ke dalam tubuh orang lain. Yang terakhir yaitu bayi terjangkit HIV yang berasal dari ibunya. Gejala-gejala HIV atau AIDS yang pertama adalah mudah jatuh saat sakit seperti batuk, sesak napas, diare. Badan menjadi tambah kurus. Yang kedua, pembengkakan kelenjar getah bening di seluruh tubuh. Yang ketiga, daya ingat yang menurun secara tidak normal. Yang keempat, sulit berkonsentrasi. Kelima, sering nyeri dan kesemutan pada telapak tangan dan kaki. Yang keenam, mengalami tensi darah rendah. Yang ketujuh, infeksi jaringan saat jaringan kuat rambut. Yang kedelapan, kulit kering dengan bercak-bercak. Terus yang kesembilan, berkeringat banyak di malam hari. Mengatasi HIV atau AIDS. Penderita yang telah terdiagnosis HIV harus segera mendapatkan pengobatan berupa antiretroviral atau ARV yang bekerja untuk mencegah virus menggandakan diri yang menghancurkan sel CO4. Pengobatan ini dapat digunakan untuk ibu hamil agar mencegah penularan HIV ke janin. Namun perlu diingat bahwa pengobatan ini harus dilakukan rutin dan diminum sesuai jadwal di waktu yang sama setiap hari agar perkembangan virus dapat dikendalikan. Tidak ada obat untuk AIDS, tetapi kepatuhan yang ketat untuk mengonsumsi regimen antiretroviral atau ARV dapat secara dramatis memperlambat bertambah parahnya penyakit serta mencegah infeksi sekunder dan komplikasi. Penyakit yang pertama yaitu tuberkulosis atau TBC, yang kedua cytomegalovirus, yang ketiga candidiasis, yang keempat, meningitis cryptococcus. Yang kelima, gangguan neurologis. Melakukan sosialisasi yang intensif terhadap penyuluhan tentang penyakit HIV atau AIDS. 2. Pemerintah melakukan pengawasan dalam mencegah penyakit, terutama dalam transfusi darah dan pemakaian jarum suntik. 3. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban dan kekuasaan untuk melakukan koordinasi di masyarakat dan perangkat-perangkatnya untuk melakukan pencegahan dan penanganan HIV atau AIDS, misalnya melakukan koordinasi di sekolah, orang tua, kepolisian,